Maret. Nah, oke, sekarang di record ya. Jadi untuk Anda angkatan kelima ya, meskipun yang berangkat itu 4 angkatan ya yang ke UCR, tapi Anda adalah angkatan kelima karena ada satu angkatan yang tidak ada mengirim ke UCR. Tapi Anda adalah angkatan kelima. Jadi saya sebutnya dengan cohort 5 ya. Cohort itu angkatan bahasa Inggris ya. Cohort ya. Baik, untuk update dulu ya. Nanti saya sebutkan yang baru yang sekarang itu adalah Agama Foundation. Ini bagian dari semacam penyelenggara lah ya, UCR sebagai kampusnya, Agama Foundation sebagai satu institut atau yayasan yang kami bentuk, beberapa profesor di UCR, untuk tujuannya mempermudah proses eh, program ini ya, berdasarkan pengalaman tiga angkatan sebelumnya ya. Tapi tidak akan merubah apapun dalam arti programnya sama ya, apapun sesuai dengan yang kita selama ini lakukan. Jadi ini hanya untuk mempermudah semua prosesnya. Itu yang pertama yang mungkin masih baru ya, untuk mungkin bertanya-tanya apa itu Agama Foundation USA ya. Jadi bukan bukan punya Indonesia, tapi non-profit organisasi non-profit ya, yang ada di California dan itu mengikuti hukum pemerintah Amerika, federal Amerika, kemudian pemerintah California. Jadi bukan sembarangan, ini organisasi yang dibentuk melalui proses yang sangat panjang dengan berbagai implikasi hukumnya. Nah, UCR sebagai kampus yang menyelenggarakan pendidikan akademisnya ya. Jadi terkait dengan kursus-kursus, profesor-profesor, kegiatan-kegiatan akademis, nanti UCR Riverside, kemudian juga menyangkut visa dan lain-lain juga akan dikeluarkan oleh UC Riverside, seperti sama dengan sebelumnya, tidak ada perubahan ya. Eh, Kemudian tentu saja PKUMI, kemudian PT IKI, dan LPDP sebagai sponsor dari semua program Anda, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke. Ini untuk pengantar awal ya, penyelenggaranya siapa saja gitu, yang terlibat ya. Kalau orang-orangnya siapa saja, ya semua yang terlibat dalam institusi ini. Luar biasa kalau menurut saya. Ini program yang tidak ada di tempat lain, di negara lain ya. Saya kira tidak ada ini program seperti ini di negara Timur Tengah atau mungkin di negara Barat ya, untuk mengirim seperti Anda dalam konteks yang sangat luas menyangkut akademik dan non akademik. Ini menurut saya tidak ada. Jadi akademiknya didukung, kemudian non akademiknya juga dibantu ya. Jadi full beasiswa scholarship Anda itu full ya. Dari mulai baru bangun tidur sampai tidur lagi tuh Anda seperti tidak perlu lagi mikirkan dananya begitu. Nah, itu beda sekali dengan zaman Bu Norofiah atau zaman saya gitu. Kita masih tetap harus memikirkan hal-hal yang sifatnya non akademis ya. Nah, ini non akademis Anda juga sudah menjadi bagian dari program ini. Oke, eh, ini saya sudah sebutkan ya. Nah, tujuan dari program short course di UCR ya, yang mungkin berbeda dengan di HU ya, di Harvard ya, atau mungkin di Mesir atau di Maroko atau di mana yang saya kurang tahu persis sekarang di tempat lainnya. Ini benar-benar dari kita di UCR, dan tentu saja sesuai dengan misi dan visi dari PKUB sendiri mengirim Anda ke luar negeri. Ya, yang pertama adalah fondasi akademik ya. Jadi menurut saya program ini itu harus fokus kepada pengembangan akademik. Ya, jadi sebagai calon ulama dan bahkan sudah ulama ya, ulama dan alamah ya. Ulama ini seringnya sering disebut ya karena biasanya kalau bahasa Arab itu laki-laki mencakup perempuan gitu. Tapi harusnya ada juga alamah ya. Jadi perempuan khusus gitu. Oke. Nah, itu kan sering diidentikan dengan pendekatan normatif, tradisional, konvensional, kajian-kajian di Rosa Islamiyah,
yang itu bisa didapatkan di pesantren ya di Ma'had Ali di Indonesia, di IAIN atau UIN atau sejenisnya ya, perguruan tinggi Islam di Indonesia maupun di Timur Tengah ya, khususnya ya di Al-Azhar atau di tempat lain. Tentu saja di situ juga punya nilai-nilai akademik ya. Tetapi menurut saya salah satu kelebihan di UCR itu menekankan research ya. Jadi akademik dalam pengertian research, maka UCR itu dikenal sebagai research university. Jadi research public university. Ya, universitas publik atau negeri, tapi fokusnya pada research. Makanya akademik di dalam konteks ini benar-benar menekankan research-nya ya, research, critical thinking, ya berpikir kritis, ya, dan kita sebut di UCR ya, Academic Study of Religion, atau kalau jurusannya itu namanya yang di mana saya mengajar sekarang, Department for the Study of Religion. Jadi jurusan uh, studi agama, bukan studi keagamaan, bukan religious studies lagi sebetulnya. Sekarang sudah diganti namanya the study of religion untuk menekankan sisi atau dimensi akademiknya. Jadi bukan untuk menjadi kalau dalam konteks di UCR itu mendidik mahasiswa itu bukan untuk menjadi semakin religius. Bukan misalnya yang Kristen menjadi semakin Kristen, yang Hindu semakin Hindu, yang Muslim semakin Muslim ya. Yang itu bisa didapatkan di masjid, di sinagog, di gereja atau di seminari-seminari ya, di tempat-tempat pendidikan yang memang pendekatannya untuk pengembangan spiritual, keagamaan, normatif, dan seterusnya. Nah, UCR itu ya fokusnya tidak ke situ ya. Jadi kalau soal bagaimana menjadi lebih beriman, menjadi lebih religius, menjadi lebih itu nggak perlu ke UCR. Oke? Itu maksud saya. Ini saya perlu tekankan di awal. Eh, Kalau misalnya Anda nanti ada undangan pengajian, ngisi pengajian, jadi khotib dan seterusnya, itu bukan bagian dari yang akademik ya. Itu bagian dari pengabdian Anda misalnya, atau menambah pengalaman di luar negeri ya, ngajar ngaji misalnya. Itu bukan tujuan utama. Oke, karena itu bisa Anda dapatkan di Indonesia. Nah, ini saya dari awal saya ingin tekankan karena ada sebagian dari teman-teman itu merasa ini juga bagian, iya, bukan bagian, tapi itu bukan utama. Kalau itu, kalau hanya sekedar ngaji, baca Quran sama orang Indonesia di Amerika, itu Anda bisa lakukan di mana-mana itu. Oke, jadi jangan menyita waktu Anda itu di sini nanti, karena Anda nanti akan banyak mendapat tawaran gitu. Kayak orang Indonesia yang pengen bisa ngaji, yang pengen ini, pengen itu. Wah, nah, ini saya ingin menekankan sekarang untuk angkatan kelima ini, Anda pikirkan kata-kata saya. Itu bukan tujuan utama dari short course ini. Ya, bukan tujuan utama. Karena itu bisa Anda dapatkan dimanapun. Ya. Apalagi dengan orang Indonesia lagi gitu. Kecuali kalau Anda mengajar, yang diajarnya orang Amerika, oke? Atau orang Turki, atau orang India, Pakistan, orang mana misalnya. Terus Anda ada semacam study circle dan itu oke, masih agak ada internasional di situ kan Anda tujuannya global ulama gitu. Tapi kalau sesama orang Indonesia lagi, ya ya Pak, karena mereka senang sekali, mereka nggak membayar pesawat Anda, nggak membayar visa Anda gitu. Jadi saya ingin di awal ini mengingatkan itu karena beberapa dari teman-teman angkatan sebelumnya seperti itu, sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini menurut saya academic foundation jangan sampai terbengkalai. Oke, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tesis dan research Anda. Ya, ini saya juga tekankan. Jadi jangan sampai terbengkalai juga gitu, karena aja banyak urusan yang lain, kegiatan lain, banyak dibutuhkan orang di sini, orang Indonesia yang butuhkan. Ya. Itu menurut saya jangan sampai kemudian research Anda, tesis Anda terbengkalai. Research project Anda, tesis yang sudah Anda punya proposalnya, nanti kita akan bantu betul. Kita kembangkan sehingga ada progresnya signifikan. Ini juga sejalan dengan visi misi Bu Dr. Nur Rofiah ya.
Jangan sampai tesis dan disertasi ini eh, menjadi nomor sekian gitu dari short course ini. Karena perpustakaan di Amerika itu kemewahan, ya, yang di Indonesia itu susah didapatkan. Ya, di Indonesia mungkin ada perpustakaan di Masjid Istiqlal, atau perpustakaan yang lain tuh banyak ya. Tapi dengan adanya library di UCR yang akan Anda dapatkan nanti aksesnya itu manfaatkan betul, ya. Jadi kalau tidak ada waktu saya bingung nih mau ngapain perpustakaan, ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang di sini, oh saya nggak punya apa-apa, nggak punya kegiatan, itu salah kalau ada yang mengatakan di sini saya misalnya nanti bulan Juli atau apa saya nggak punya kegiatan nih. Ya, kamu karena mikirnya yang lain-lain. Kalau mikirnya adalah research, disertasi, tesis, wah ya selesai nanti di sini sebenarnya. Tiga, tiga bulan. Saya dulu ingat disertasi saya itu saya nulis researchnya mungkin 1 2 tahun, tapi nulisnya itu tiga bulan itu udah selesai sebenarnya. Jadi em, bisa ya. Itu yang kedua, research development. Yang ketiga, university life. Karena kehidupan universitas itu Anda akan berjumpa dengan mahasiswa dari berbagai negara, yang dari Timur Tengah banyak, dari Asia ada, dari Amerika, dari mana-mana berbagai negara. Nah itu manfaatkan gitu. Jadi meskipun Anda nanti tinggalnya sesama orang Indonesia atau sering ketemu sama Indonesia dengan sesama Anda, kembangkan cross culturalnya. Jadi berhubungan dengan berbagai pihak ya, berbagai mahasiswa dan profesor dari berbagai latar belakang ya. Jadi ini kehidupan universitas ini menurut saya juga kemewahan di Indonesia yang harus Anda manfaatkan. Nah, yang keempat itu pertukaran budaya, cultural exchange. Ini yang bisa saya sebut bagian dari short course ini, tapi bukan yang pertama gitu. Jadi, tapi ini penting. Jadi living Amerika, hidup dalam konteks Amerika sebagai minoritas yang mayoritasnya berbagai budaya itu yang jauh berbeda dengan di Indonesia di mana Muslim sebagai mayoritas. Jadi menurut saya kelebihan dari di UCR dan mungkin di HU juga ya ini cultural exchange aja salah satunya. Jadi Anda bisa uh, ber, uh, merasakan bagaimana sih hidupnya sebagai minoritas gitu, yang mungkin nanti akan merubah cara berpikir Anda. Nanti terkait dengan proses bagaimana mengeluarkan fatwa, ya, bagaimana mengembangkan pemikiran-pemikiran keagamaan, ya. Kira-kira apa bedanya antara menjadi di dalam konteks mayoritas dengan dalam konteks minoritas? Apa kira-kira perbedaannya? Ya, dinamika apa yang tidak didapatkan di Indonesia misalnya ketika sebuah lembaga atau ulama mengeluarkan fatwa keagamaan misalnya kan? Itu kan harus bisa dirasakan nanti. Oke, jadi 4 tujuan ini, nomor satunya akademik, keduanya research, ketiganya university life ya kehidupan universitas, yang keempatnya adalah cultural exchange. Jadi terkait dengan yang lain-lain yang sifatnya sosial dan seterusnya itu nomor sekian ya. Tapi bukan berarti tidak ya. Saya tidak mengatakan apa yang saya sebutkan tadi tidak, tidak. Saya hanya ingin menekankan di awal ini prioritas. Ya, jadi mana prioritas saya nih? Saya niatkan prioritas saya ini akademik, research, kehidupan dalam kampus, universitas, menjadi minoritas hidup itu. Jadi jangan lagi menjadi mayoritas lagi di sini. Jadi jangan lagi ngumpul sama orang Indonesia yang Muslim lagi. Itu baik, baik, gak apa-apa itu. Tapi kalau misalnya nanti Anda bersama orang Indonesia lagi, Muslim lagi, ya nggak ada bedanya nanti menjadi mayoritas lagi rasanya gitu, menjadi seperti orang NU lagi gitu, menjadi seperti orang Muhammadiyah lagi. Ya, bisa dipahami kan? Jadi Anda harus merasakan gimana sih rasanya. Jadi misalnya Syiah dia, ya. Misalnya menjadi Ahmadiyah, misalnya menjadi Hizbut Tahrir, misalnya menjadi FPI, misalnya menjadi gitu cara berpikirnya. Jadi harus ada paradigm shift nanti. Paradigm shift namanya ya. Oke, nah ini di awal sekali sebelum kita bicara soal teknis. Ya, teknis-teknis kita akan masuk ke situ, tapi ini saya tekankan di awal. Dan ini sejalan dengan visi misi Dr. Nurofia yang saya dengarkan, saya simak selalu apa yang beliau sampaikan mengenai program ini. Oke,
Nah, kegiatan-kegiatannya kita bagi menjadi akademis dan non-akademis. Oke? Jadi yang akademis, non-akademis. Nah, yang akademis, kegiatannya, program-programnya untuk bisa mencapai tujuan tadi, ya, itu pertama research dan menulis tesis dan disertasi Anda yang kebanyakan mungkin Anda lakukan di perpustakaan atau di tempat ya di rumah atau di apartemen atau di kampus kampus UCR itu banyak spot-spot Anda bisa duduk, ada wifi gratis ya kan. Kalau dalam konteks kampus itu Anda bisa menulis ya. Jadi itu kegiatan utama Anda itu secara akademis, secara independen. Tapi ada supervisi. Nah, supervisinya terutama oleh saya. Kenapa terutama oleh saya? Karena profesor di UCRT itu tidak ada yang bisa bahasa Indonesia. Sementara disertasi tesis saya dalam bahasa Indonesia. Kecuali kalau Anda mencoba untuk menulis dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya kalau memang ada yang sudah mulai menulis dalam bahasa Inggris, itu bisa Anda minta profesor-profesor yang bisa menjadi pembimbing Anda. Nanti dari jurusan kami ya ada beberapa profesor di jurusan Timur Tengah dan Islam, di jurusan studi agama dan sebagainya, itu bisa nanti Anda dekati gitu supaya bisa membaca, kemudian memberikan masukan terhadap tesis dan disertasi Anda. Tapi kalau misalnya masih dalam bahasa Indonesia, ya hanya saya yang bisa untuk memberikan tanggapan. Itu untuk supervisi ya. Kemudian workshop kita mau coba nanti ada biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu ada ada kita semacam kelas gitu khusus untuk progres tesis dan disertasi Anda. Nah, saya punya program mengundang pembicara lain juga nanti mungkin melalui Zoom atau kalau memang dari luar UCR ya. Nanti saya coba range supaya ada misalnya siapa gitu ya, profesor mana yang mereka bisa untuk memberikan semacam kuliah ya untuk khusus untuk program ini. Nah, ini sedang saya pikirkan karena terkait dengan mengundang orang gitu ya dan memberikan honor dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu niat saya untuk yang workshop ini ya mengundang pembicara luar selain dari UCR itu poinnya ya, yang dari Amerika khususnya. Kemudian yang keempat adalah mengaudit di kelas-kelas ya, mata kuliah yang Anda bisa audit atau sit in namanya ya. Jadi Anda bisa duduk, tapi nanti ada prosesnya. Kuliah-kuliah mata kuliah yang Anda terkait dengan agama, terkait dengan Islam, terkait dengan gender misalnya, terkait dengan ekologi, terkait dengan apa saja yang terkait dengan topik Anda itu ada mata kuliah yang bisa mungkin dekat dengan research Anda atau interest pribadi Anda sebagai calon ulama, silakan. Nanti kita diskusikan prosesnya. Kemudian ada culture conversation. Ini mempraktekkan bahasa Inggris Anda yang disediakan oleh International Student Center, ya, International Scholar Center, bagian dari UCR itu mengadakan semacam 1 jam saja itu. Biasanya kalau nggak Kamis atau Jumat saya lupa. Itu mereka ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa internasional. Kemudian mereka adakan culture, ada guru, ada profesornya, ada instrukturnya, bicara soal budaya begitu dalam bahasa Inggris. Jadi cultural conversation class. Tapi ada lagi Riverside Adult School ini untuk English as a Second Language. Ini bagi yang ingin memperkuat bahasa Inggrisnya. Ini program pemerintah daerah kita sebutlah ya. Dari di Riverside itu ada program untuk orang dewasa yang ingin memperlancar bahasa Inggrisnya. Termasuk di situ ada juga menulis dalam bahasa Inggris. Ini nanti sekarang belum ya angkatan sekarang, tapi saya ada masukan untuk bisa masukkan ini sebagai salah satu program. Oke, nanti kita coba diskusikan. Selain itu, Anda menghadiri diskusi-diskusi, seminar-seminar ya dari berbagai topik ya yang diadakan oleh UCR. Nah, kemudian kalau misalnya ada konferensi yang dekat atau mungkin nanti kalau kebetulan yang bisa di kita itu bisa juga hadir konferensi konferensi eh, apa namanya akademik konferensi ya, seminar dan seterusnya. Oke, itu banyak sekali tuh. Coba kalau misalnya itu bisa eh, terlaksana itu ya 3 bulan atau 6 bulan, wah keren sekali Anda itu. Oke, nah non akademiknya
mengunjungi lembaga-lembaga Islam, ya, keagamaan Islam, kemudian lembaga-lembaga antar iman, interfaith, ya. Kemudian, kemudian juga secara sosial, Anda bertemu dengan banyak orang dari suku, ras yang berbeda, gender dan sexuality yang berbeda, ya. Jadi nggak usah kaget nanti kalau Anda ada orang memperkenalkan dirinya sebagai gay atau lesbian atau non hetero heteroseksual, atau mungkin they, pakai bahasa pronounce-nya days, theirs, ya. Itu jangan jangan apa namanya, jangan shock gitu ya. Itu bagian dari keragaman di Amerika. Bertemu dengan mereka atau mungkin ada profesor yang demikian, itu secara gender dan sexuality itu juga perlu dipahami. Nah, kita harus memahami diri kita sebagai uh, bagian dari keragaman itu, ya. Kemudian secara kelas sosial juga, ya, jangan dianggap orang Amerika itu semuanya middle class, kelas menengah, kaya begitu ya. Nanti di sini ada homeless, ada orang yang nggak punya rumah, ya, ada ada, jadi secara sosial ekonomi pun sangat majemuk di Amerika, ya. Ada orang yang mabok misalnya, ada orang yang macam-macam, ya. Jadi Anda akan merasakan secara sosial kehidupan di Amerika yang sangat beragam juga, selain tentu saja yang sudah Anda bayangkan. Kemudian cross culture encounters, pertemuan-pertemuan lintas budaya yang Anda dapatkan di tempat-tempat umum, ya, di sarana-sarana publik, termasuk di kampus juga, di luar kampus, di perumahan dan seterusnya. Oke, jadi non akademisnya luar biasa, akademiknya sip, non akademisnya juga luar biasa. Eh, Nah, kalau ini khusus untuk mengaudit kelas di UCR, ya. Nanti eh, Anda bisa memilih, atau saya akan berikan daftar mata kuliah apa saja di yang ada untuk semester ini. Semester mulai Maret, ya. Maret, April, Mei. Kemudian profesor yang bersangkutan perlu dihubungi di email. Mereka bisa mengatakan oke, kalau tidak berarti tidak bisa, karena kelasnya tergantung, kalau sudah penuh, karena kan kursinya belum tentu cukup, ya. Tapi kalau sudah cukup, mereka akan sejauh ini sih selalu bisa, ya. Jadi approval dari profesor bersangkutan. Kemudian Anda perlu partisipasi, hadir, ya, mendengarkan, kalau bertanya, ya, di mata kuliah yang Anda ambil itu. Kemudian kalau bisa report, jadi buat tulisan semacam catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan dari mata kuliah yang Anda ambil, dan nanti Anda bisa masukkan ke Google Drive, ya. Saya mengambil mata kuliah ini, misal studi agama, ini yang silabusnya, ini yang saya pelajari, ini yang terkait dengan, jadi ada semacam tulisan dari Anda untuk mata kuliah yang Anda ambil. Kemudian compliance artinya Anda harus mematuhi seluruh aturan-aturan kampus, termasuk aturan-aturan negara bagian California. Sebagai mahasiswa di sini juga mengikuti aturan-aturan sama seperti mahasiswa-mahasiswa reguler yang lain, ya. Oke, ini untuk mengambil mata kuliah nanti, ya. Secara khusus nanti saya akan jelaskan lagi. Ini hanya singkat-singkat dulu, ya. Nah, nanti untuk research sama supervisi, saya sebagai supervisor, jadi posisi saya sebagai supervisor, academic supervisor. Kemudian nanti mudah-mudahan ada workshop, kita coba rencanakan. Kemudian ada bahasa Inggris, kalau memang bisa, eh, selain cultural conversation tadi, ada kelas lain di luar UCR yang mungkin, dan itu disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, itu yang akademiknya, ya. Sekarang untuk kunjungan, ya. Mungkin nanti Anda akan ke Islamic Center of Riverside, ya, itu dekat kampus, jalan kaki dari kampus, namanya Islamic Center of Riverside. Kemudian kalau yang kebetulan orang Indonesia yang menjadi pengurusnya, tetapi konteksnya jamaahnya itu bukan hanya Indonesia, itu namanya Masjid At-Thohir di Los Angeles. Itu memang perlu perlu ada transportasi ke sana, tapi itu baik, ya, karena itu kok internasional lah begitu, ya, bukan hanya orang Indonesia, meskipun orang Indonesianya sebagai pengurusnya dan seterusnya, tapi menurut saya itu bagus.
Sebenarnya Islamic Center of Southern California. Kemudian yang belum selama ini adalah Shuro Council of Southern California. Nanti mudah-mudahan ada semacam kunjungan ke Shuro Council of Southern California. Kemudian kalau di Maryland, kalau nanti ada kesempatan nih, saya tidak menjanjikan, tapi kalau ada kesempatan ke New York, ke DC, itu biasanya kita ke Imam Center sama ke Al-Hikmah ya, Masjid Al-Hikmah. Dan untuk dalam konteks dekat dengan Riverside, namanya Nusantara Muslim California. Tuh. Tapi saya sekali lagi keragaman ini ya yang perlu ditekankan, internasionalnya itu ya, globalnya itu yang harus ditekankan. Kalau ke institusi Islam. Selain itu adalah institusi antar iman, ya itu ada Riverside Interfaith Council. Nanti saya hubungkan dengan Riverside Interfaith Council. Jadi semacam NGO ya, yang bergerak dalam urusan-urusan antar iman. Mungkin juga bisa mereka ada pendeta yang bisa berkunjung ke mereka atau mungkin diundang untuk mengisi acara mereka ya tentang Islam misalnya. Eh, Menurut saya itu bagus sekali kalau nanti bisa ya. Kemudian ke sinagog Yahudi ya. Kemudian kalau misalnya ada sempat ke LA ada Museum of Tolerance namanya. Oke, jadi interfaith engagement ini bagian dari program kita. Kalau institusi-institusi akademik yang mungkin kita kunjungi, kalau misalnya waktunya cukup dan pas gitu ya, ada libur dan seterusnya, itu ke Zaytuna College, nanti ke Universitas California yang lain. Kemudian kalau memang sempat itu ke Stanford. Kalau misalnya sempat ada ke Harvard nanti kalau sempat dan waktunya bisa. Kalau misalnya sempat juga saya katakan ini bukan berarti harus ya. Ini bukan sebagai hak juga. Tapi biasanya kita bisa gitu. Tapi kalau misalnya tidak bisa jangan seolah-olah wah tahun lalu angkatan sebelumnya bisa kenapa kami tidak. Itu sangat tergantung dengan waktu dan segala macam yang lainnya terkait dengan trip ya. Itu ke Boston dan International Institute of Islamic Thought. Jadi hal ini saya sebutkan ini yang biasanya kita ke sana, tapi bukan berarti selalu bisa karena sangat terkait ya dengan berbagai hal yang mudah-mudahan bisa bisa mudah-mudahan, tetapi sekali lagi eh, tidak berarti 100% bisa kita lakukan. Kemudian kunjungan ke beberapa landmark Amerika seperti ke gedung-gedung pemerintahan ya, ada US Capitol, ada Library of Congress ya, perpustakaan namanya library perpustakaan terlengkap di dunia ya. Library of Congress itu perpustakaan terlengkap di dunia. Jadi buku-buku di Indonesia itu ada di sana. Selain juga kitab-kitab bahasa Arab, apalagi banyak sekali di sana. Kemudian beberapa tempat-tempat seperti museum ya, Statue of Liberty, PBB ya, itu juga mudah-mudahan ada kesempatan ke sana. Mudah-mudahan. Kemudian yang sekitar California ada beberapa museum seni ya, museum sejarah dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa kemungkinan kita kunjungi. Oke, itu program akademik dan non akademik. Ya, sekarang kaitannya dengan bagaimana hidup di Amerika. Ya, nanti pertanyaannya saya berikan waktu juga ya. Ini baru saya sampaikan dulu. Mengenai housing, pertama atau accommodation itu masih dalam kita jajaki ya karena ini yang paling dari dulu sampai sekarang ini masih belum seperti misalnya nggak ada misalnya asrama untuk Anda khusus gitu, apartemen khusus untuk program ini itu nggak ada. Jadi harus dicari, harus diusahakan, harus dinegosiasi, harus disepakati tanggal datangnya kapan dan segalanya itu banyak hal. Berapa orang, berapa lama, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, itu tidak mudah ya. Tapi biasanya di apartemen atau di rumah yang bisa ada kamarnya. Kalau misalnya rumahnya kosong, berarti bisa semua orang Indonesia. Kalau tidak, berarti hanya beberapa kamar saja. Itu semuanya sangat tergantung dari waktu kapan Anda datang, kemudian apakah tersedia atau tidak yang kosong. Karena sekarang bulan Maret itu di tengah-tengah program akademik ya. Jadi dan biasanya mahasiswa itu yang datang ke UCR itu sudah setahun sebelumnya mereka mereka apa namanya booking ya tempat-tempat yang seperti ini. Dan biasanya 1 tahun gitu karena program reguler biasanya 1 tahun minimal 2 tahun 3 tahun 4 tahun
untuk segala. Nah, jadi yang 3 bulan itu lebih sulit ya mendapatkan daripada yang 1 tahun, 2 tahun untuk tempat housing. Jadi harus dipahami ini konteksnya. Oke, tapi nanti jelas kita akan koordinasikan soal housing ini. Kemudian alat-alat untuk ya soal nanti kasur dan sebagainya itu nanti bisa di sini kita bisa bicarakan ya bagaimana mendapatkannya dan seterusnya. Eh, Maksudnya kelengkapan untuk ke apartemen itu nanti bisa kita bicarakan. Transportasi secara umum kalau berhubungan dengan grup travel, kalau berangkat bareng-bareng, jalan bareng-bareng, itu UCR dengan Agama Foundation akan bekerja sama sehingga Anda bisa diatur ya. Tapi biasanya 20 hari sebelumnya harus izin, kemudian dapat izin, baru kemudian kita bisa manfaatkan grup travel ini. Kemudian kebutuhan-kebutuhan jalan kalau di mana di Jakarta atau di mana ya itu ada bus ya ada apa namanya itu kayak monorail itu kalau di Jakarta itu yang gampang naik kereta itu KRL. ah KRL. ya KRL enggak yang itu yang di Jakarta itu yang KRL sih MRT, MRT itu maksud saya MRT. ya makasih. Nah kalau di sini itu kan nggak ada ya di Riverside itu nggak ada MRT. Adanya nanti Metrolink. Metrolink itu tapi bukan bukan dari kayak ke Lebak Bulus ke Lapangan Banteng gitu. Kalau di sini Metrolink itu dari Riverside ke kota lain gitu. Jadi jauh. Kalau yang jauh-jauh pakai Metrolink, tapi itu jarang. Bus juga ada. Nah, bus biasanya di sini. Nah, itu bus nanti pakai kartu kartu UCR itu gratis ya. Oke. Tapi kalau yang sifatnya Anda mau belanja dan seterusnya biasanya pakai Uber aja. Cuma memang Uber kalau dihitung itu mahal juga gitu. Karena kan sekali kecuali kalau Anda berempat orang, 5 orang mungkin bisa patungan gitu ya untuk Uber kalau sekali-sekali seminggu sekali atau 2 minggu sekali Anda perlu kemana-kemana yang gampang memang pakai Uber. Nah, makanya harus ada kredit card. Salah satunya harus punya kredit card di sini karena kan pakai kredit card tidak bisa ya ada juga sih pilihan cash gitu ya saya kira tapi jarang gitu. Kemudian nanti mungkin sewa mobil kalau misalnya mau apa-apa gitu ya. Nanti kita coba usahakan untuk kebutuhan yang rutinnya ya. Oke, UCR card. Nanti punya kartu UCR kayak semacam kartu mahasiswa. Itu yang bisa Anda gunakan ke perpustakaan. Kemudian untuk bisa naik bus. Kemudian untuk Metrolink itu bisa dapat diskon ya untuk kalau pakai eh, pakai UCR card itu ya. Itu untuk transportasi ya. Kalau yang di luar ke luar California ya nanti naik pesawat, tapi itu kan hanya sekali. Kalaupun nanti jadi ya, ke New York sama ke DC-nya, itu pun saya tidak janjikan setiap angkatan bisa karena itu terkait dengan banyak hal ya. Tapi itu eh, eh, transportasinya. Nah, untuk masalah kesehatan, safety dan lain-lain, kalau ada yang misalnya punya keluhan penyakit dan sebagainya atau kecelakaan atau apa, God forbid ya, insya Allah nggak terjadi. Tapi kalau harus siap 911. Ini angka yang Anda harus hafal ya, 911. Oke, jadi kalau Anda makanya perlu bawa HP kemana-mana. Jadi misalnya tiba-tiba Anda jatuh, misalnya ya, di mana lagi jalan, itu harus telepon 911 ya mesin sendiri atau makanya saya tidak anjurkan Anda kalau kemana keluar dari kamar misalnya sendirian gitu saya harapkan berdua lah minimal supaya kalau terjadi ada apa-apa itu yang temannya bisa memberikan informasi gitu ya karena sekarang Anda bayangkan ini di luar bukan merantau dari Jawa ke Sulawesi atau dari Jawa ke Aceh atau dari mana ini ke luar negeri nih jadi makanya emergency kontaknya nanti saya. Jadi eh, kalau misalnya perlu siapa, telepon siapa nih? Misalnya mereka ada orang Amerika yang ingin membantu Anda, perlu telepon siapa? Kasih nomor telepon saya. Nanti mereka akan telepon saya yang akan mengkoordinasikan. Kalau ini situasi emergency, oke? Tapi ini penting sekali. Jadi mudah-mudahan tidak ada, tidak sampai. Tapi kalau ada, itu harus saya sebutkan 911. Ya.
Jadi langsung Anda di HP itu 911 itu langsung terkoordinasi eh, dengan operator apa yang terjadi, what's going on, kemudian di mana tempatnya. Meskipun mereka sudah bisa mendeteksi itu, kalau Anda sudah telepon dari HP, itu mereka sudah bisa mendeteksi Anda di mana itu. Tapi mereka tetap nanya di mana, kemudian nanti langsung datang 5 menit, 10 menit. Itu yang datang siapa? Tiga biasanya. Kalau ada 911. Satu ambulans, yang kedua polisi, yang ketiga fire department, eh, fire ya. Apa itu kalau di Indonesia itu? Damkar. Ah, Damkar, itu dia. Ah, itu dia. pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Itu biasanya tiga kalau memang dianggap ada kemungkinan ada kebakaran dan seterusnya. Tapi minimal ada dua itu, polisi sama emergency ambulan itu. Kalau 911 ya. Tapi itu nomor satu saya ingatkan. Kalau yang sakitnya misalnya batuk ya, kemudian bengek ya, atau apa panas dingin dan seterusnya, itu masih bisa makan obat sendiri atau nanti ke klinik dekat di UCA di kampus, atau mungkin nanti kalau memang yang perlu ada penanganan khusus nanti ada rumah sakit. Makanya asuransi wajib, dan saya tahu bahwa Anda dapat dana, salah satunya adalah untuk asuransi kesehatan. Nanti kita daftarkan untuk asuransi kesehatan ketika datang di sini. Ya, di minggu pertama kita nanti daftarkan eh, karena informasi datanya dari pribadi-pribadi masing-masing nanti di depan komputer kita coba bantu untuk mendaftar. Itu biasanya bayarnya bulanan ya. Oke, asuransi kesehatan wajib di Amerika, tidak boleh tidak. Meskipun kita tidak gunakan, mudah-mudahan kita tidak gunakan, berarti kita sehat. Tapi itu kalau kalau terjadi eh, itu biaya di sini mahal sekali kalau tidak punya asuransi. Bisa 1.000 dolar, 2.000 dolar, 3.000 dolar, 5.000 dolar, mainannya ribuan itu. Kalau kita ke rumah sakit emergency kita nggak punya apa, nggak punya asuransi, oke? Kemudian obat-obatan yang biasa Anda gunakan di Indonesia bawa aja, kan nggak banyak ya. Ya yang biasanya Anda yang cocoknya itu kan perlu dibawa tuh. Saya cocoknya minum ini misalnya, ya bawa aja dari Indonesia nggak apa-apa. Jadi, tapi di sini juga nanti ada sejenis itu gitu. Mungkin mereknya beda, tapi sejenis itu mungkin bisa kita dapatkan di Amerika. Tapi kalau memang Anda sudah biasa dengan obat tertentu dan efektif, ya, eh, saya asam lambung misalnya. Nah, itu biasanya ngapain tuh? Atau gigi. Nah, yang agak susah nih gigi sebenarnya. Di Amerika itu mahal gigi itu. Kalau Anda punya masalah dengan gigi, coba dikabari karena perlu ada asuransi tersendiri kalau gigi itu, asuransi gigi. Jadi tidak masuk ke asuransi kesehatan yang secara umum. Ada hubungannya dengan mata, misalnya juga itu tersendiri asuransi mata. Ya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan bila soal ini ya. Tapi itu penting saya sebutkan. Selain itu adalah masalah elektronik ya, bawa laptop masing-masing kalau Anda punya ya. Kemudian smartphone yang unlock ya. Kalau bisa dipakai di Amerika bagus. Kalau enggak ya nanti Anda beli lagi di sini. Tapi nanti eh, kita bisa diskusikan lah soal itu. Charger, kalau yang masih Indonesia berarti chargernya harus ada konverternya supaya bisa dipakai di colokan Indonesia. Power bank kalau biasa pakai power bank, eh, sama adapter tadi ya, power adapter kalau memang ada yang di sini juga bisa beli ya. Tapi di Indonesia mungkin bisa yang universal power adapter itu. Yang untuk Amerika ya. Oke, masalah pakaian nanti ada spring sama summer ya. Kalau yang untuk S3 yang 3 bulan itu spring masuknya ya, Maret, April, Mei itu spring. Spring itu adalah salah satu eh, iklim yang terbaik dimanapun ya. Maksudnya terbaik itu tidak panas, tidak dingin ya. Sebelum summer, tapi sudah keluar dari winter, sudah keluar tidak lagi musim dingin. Jadi dan nanti masuk summer yang bulan April apa Maret April Mei tadi ya, Juni Juli Agustus itu sudah mulai summer. Iya udah agak panas tuh, udah bisa pakai baju yang agak ya maksudnya tidak harus pakai jaket begitu untuk summernya nanti khususnya untuk S3 nanti ya. Itu bisa kedapatan sebagian summer. Oke. Pakai t-shirt, kemudian sweater yang tipis, sepatu, sendal nanti gampang lah itu. Sepatu sendal sih banyak ya.
Ada tuh saya punya cerita ini dari ada angkatan pertama kalau tidak salah itu. Sampai saking murahnya sepatu di sini dia beli sepatu berapa berapa puluh itu dia untuk dibawa ke Indonesia katanya. Saya lucu juga itu. Buat oleh-oleh anak-anaknya katanya dan lain-lain. Lucu juga tuh. Itu karena maksud saya adalah murah gitu. Nah, itu poin saya itu saya. Jadi kalau di Indonesia saya tahu di Jakarta itu beli sepatu itu mahal itu 1 juta 2 juta itu saya lihat di sini bisa ya 500 ribu gitu kan, 300 ribu gitu kalau dirupiahkan. Oke, belanjanya itu biasanya kalau yang murah di Goodwill, barang-barang bekas tapi masih bisa dipakai dan bagus. Goodwill nanti soal ini nanti secara khusus kita bisa bicarakan lagi. Tapi untuk shopping nggak ada masalah. Itu poinnya ya. Kebutuhan Anda di sini itu nggak masalah. Makanan juga demikian, alat-alat dapur dan sebagainya itu juga gampang di sini. Jadi jangan nggak usah bawa centong ke sini, nggak usah bawa eh, rice cooker juga nggak usah bawa di sini bisa. Ya, untuk beli belanjaan juga gampang di sini ya. Untuk bumbu-bumbu Asia itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda mau bawa sebagian yang suka bumbu-bumbu tertentu yang mungkin mau dibawa ya silakan ya. Tapi di sini nggak begitu masalah mengenai makanan. Oke, dokumentasi paspor jangan lupa bawa terus dan nama Anda itu harus sesuai dengan nama paspor. Kalau nanti ada isian formulir apapun di Amerika, di perjalanan dan seterusnya, suruh mengisi formulir, suruh mengisi nama, gunakan nama yang persis di paspor. Meskipun Anda mungkin ada cara penulisan yang berbeda itu di KTP, di sana nggak dipakai itu. Gunakan yang ada di paspor. Meskipun oh ini salah atau apa pakai yang di paspor. Oke? Jadi gunakan yang di paspor. Kemudian visa Anda, visa itu kan adanya nanti dicapnya di paspor. Jadi visa Anda itu J1 itu ada di paspor nanti dicap di paspor. Itu yang selalu dibawa. Sama kalau punya asuransi nanti dibawa asuransinya. Tapi itu biasanya nanti setelah biasanya elektronik itu nanti. Kalau asuransi ya. Kalau kemana-mana ini ya. Untuk komunikasi ada WiFi di biasanya di apartemen, tapi nanti kita coba usahakan kalau tidak ada. Kemudian di housing kalau memang ada WiFi-nya sudah ada di situ ya tinggal bayar bulanan, nanti patungan gitu. Kemudian SIM card atau eSIM di sini biasanya eSIM atau SIM card untuk semua handphone Anda. Jadi kalau untuk nelfon ya pakai WhatsApp aja kan kalau nelfon. Kalau udah ada pakai WiFi kan bisa nelfon kapan saja ya. Video call dengan keluarga dan sebagainya kan bisa. Ya, WhatsApp grup sebagai komunikasi. Di sini juga biasa WhatsApp ya. Kalau zaman dulu saya susah itu. Saya nggak tahu dulu Bu Nur Rofiah itu dulu waktu di mana di Turki atau gimana gimana tuh komunikasi. Kalau saya dulu ingat masih pakai telepon sama ke wartel sama ke warnet. Ya, kalau Anda sekarang kan nggak perlu lagi itu. Oke, protokol selanjutnya. Ini mungkin terakhir ya sebelum kita diskusi tanya jawab. Posisi saya sebagai supervisor dan penanggung jawab seluruh kegiatan Anda dari mulai Anda berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Anda pulang sampai lagi ke Bandara Soekarno-Hatta lagi, itu tanggung jawab saya. Ya, artinya apa? Tolong kabari saya kalau saya diundang ini, saya ke sini dengan lewat WA gampang kok, Prof. Saya ke sini dengan ini. Ya, jadi saya tahu gitu. Ini pengalaman sebelumnya mereka karena nggak mau apa namanya apa itu ya merepotkan saya gitu. Jadi mereka kemana-mana gitu saya tidak tahu. Saya tahunya posting di media sosial mereka lagi di sini, lagi di situ dan seterusnya gitu. Mudah-mudahan sih aman ya. Tapi kalau misalnya terjadi apa-apa, kalau Anda di mana itu, saya tidak tahu. Nanti saya bagaimana coba? Jadi posisi saya itu kayak orang tua di sini. Karena Anda nggak punya keluarga di sini. Dalam pengertian keluarga yang kemudian bisa dihubungi apa orang tua, apa ayah atau ibu atau saudara kan nggak ada Anda. Makanya keluarga Anda di sini itu di Amerika adalah saya. Ketika ada masalah orang, mereka pasti siapapun akan menghubungi saya. Jadi saya paling tidak tahu aja gitu.
Eh, saya nggak pernah melarang apapun gitu. Tapi kalau saya tahu itu paling tidak kalau terjadi apa-apa, saya bisa lebih siap itu untuk menghadapinya seperti apa. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya. Jadi supervisi saya itu memang fokusnya akademis ya. Tapi kalau yang sifatnya non akademis silahkan tinggal WA saja. Saya ke sini, kami ke sini, silakan. Jadi saya tahu udah saya insya Allah semuanya berjalan baik. Jadi emergency kontak saya ini nomor lokal saya 951 ini, tapi saya juga punya nomor WhatsApp yang berbeda, bisa dua-duanya dipakai ya. Saya nanti yang nomor WhatsApp saya itu yang Anda bisa baca itu nomor WhatsApp saya, tapi untuk nomor lokal itu nomor ini ya. Kalau ditanya email saya ini, kalau alamat rumah saya ini ya, ini semua untuk kepentingan supervisi dan emergency. Oke, terakhir di akhir program baik yang 3 bulan maupun yang 6 bulan, Anda pertama ada progres bab-bab tesis dan disertasi. Ada progres. Kalau selesai bagus, hampir selesai bagus. Kalau belum apa-apa itu tidak bagus. Ya, jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi 3 bulan, 6 bulan di Amerika short cost sama aja belum apa namanya mau balik sama saja masih proposal aja. Ya, jangan, ini saya ingatkan sekali. Itu nomor pertama, progres ya. Bahkan per minggu, per 2 minggu, itu udah kelihatan progresnya. Per minggu, mingguan, mingguan, 2 mingguan, itu waktu cepat sekali. Anda nggak merasakan itu. Tahu-tahu udah mau pulang. Saya jamin itu Anda merasa tahu-tahu udah mau pulang aja. Jadi jangan sampai Anda merasa seperti itu. Oke, saya ingatkan di awal ini. Yang kedua, Anda bisa kumpulkan sumber-sumber baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apa saja dari perpustakaan. Kan sudah bisa akses. Jadi Anda bikin folder di laptop itu untuk di tesis Anda, kemudian Anda sudah mulai mendownload ya, download kan itu legal semua karena sudah menjadi bagian dari Anda itu. Hak Anda sudah itu. Jadi Anda manfaatkan itu mencari sumber-sumber. Jadi nanti kalau pas ke Indonesia, bagi yang disertasi misalnya bisa menggunakannya. Jadi menulisnya di Indonesia atau sudah mulai dan seterusnya. Jadi sumber-sumber itu barang mewah ya, yang Anda bisa tidak dapatkan di Indonesia, baik itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa-bahasa lainnya, itu insya Allah bisa didapatkan di pustakaan di sini. Yang ketiga, Anda biasakan menulis semacam refleksi Anda, pengalaman Anda ya kemana-kemana atau berhubungan dengan siapa, itu akan menjadi luar biasa ya bagi Anda untuk Anda sendiri, tapi juga kalau misalnya Anda bisa kirim ke media sosial atau ke apa bukan maksud saya ke media-media tertentu ya, ada banyak kan NGO atau yang bisa menerima tulisan-tulisan Anda ya, jadi terus diupdate. eh, itu bagus ya untuk program kita itu refleksi Anda, pengalaman Anda, pikiran Anda itu dituliskan gitu. Itu nomor 3. Yang keempat, kalau memang Anda tertarik untuk menulis untuk jurnal dan seterusnya itu bisa saya lihat juga. Ada beberapa mahasiswa yang ingin saya ikut apa namanya menjadi eh, reviewer atau memberikan feedback, masukan untuk artikel yang mereka rencanakan untuk tulis kirim ke jurnal. Oke, itu juga bisa saya lakukan. Jadi membantu Anda supaya bisa terbit di media di jurnal-jurnal tertentu ya. Kebanyakan bahasa Inggris ya kalau ini. Kalau bahasa Indonesia juga ada bisa. Oke, jadi 4 hal ya. Progres disertasi, tesis, sumber-sumber, refleksi dengan kalau memang perlu atau memang mereka Anda sudah punya niat, punya draft untuk artikel jurnal atau buku misalnya. Oh, kalau memang sudah, tapi mungkin kalau buku Anda perlu waktu lebih banyak. Oke, itu saja. Mungkin sudah 40 menit lebih. Eh, saya coba usahakan agak sistematis dari mulai akademik sampai yang sifatnya teknis. Silakan kita mulai bertanya apa yang belum saya cover atau ada yang belum jelas. Saya persilakan. Silakan. Ini saya mau ya Khairunisa silakan.
Sebelum mereka bertanya, Pak Ali, Oh, Masya Allah. Saya nggak lihat ini, mohon maaf tadi. Ada, saya saya dengar luar biasa, luar biasa, luar sudah lengkap semua. Tidak ada lagi yang tidak, tidak lagi yang tinggalan sedikit pun. Terima kasih banyak informasinya yang luar biasa itu. Saya dengar dari awal, hanya sedikit antum lebih sedikit, lebih duluan sedikit daripada saya masuk tadi. Sengaja saya tidak tampilkan diri supaya antum tidak terganggu tadi itu. Ya. Baik, silakan anakku tanyakan Pak Ali apa sudah lengkap semua. Aduh, saya kepingin jadi mahasiswa PKU lagi kalau begini nih. Silakan, Jadi silakan Prof, tanyakan ke Pak Ali semuanya apa yang mau ditanyakan. Silakan. terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. ya. Sehat, sehat walafiat ya. Sehat, alhamdulillah, sehat, sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cuma kemarin itu ke Bima dulu Pak Ali, Iya, iya. karena ayah sudah jalan, sudah meninggal. Iya, saya baca di itu apa Ya, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya baca di berita. ya. Insya Allah husnul khotimah. Insya Allah, Ah, insya Allah. ya, Silakan, silakan, silakan bertanya. Kalau saya tadi ini kelihatannya itu tidak perlu bertanya lagi, sudah lengkap semua. Itu tinggal saudara catat baik-baik itu. Silakan, kalau ada hal yang kurang silakan. Langsung saja bertanya, Mbak. Mbak Nisa boleh moderatorin juga. Nah, iya Bu, terima kasih Prof. Ali, Prof. Tip, dan Bu Nur. Mungkin ini saya pertanyaannya lebih ke teknis ya Prof. Tadi kan untuk emergency call bisa ke call ke 911. Nah, pertanyaannya apakah kalau telepon kita ke 911 itu kita harus memiliki atau menggunakan SIM card USA atau kita bisa pakai SIM card Indonesia? wah ini pertanyaan bagus ya. 911 itu eh, bisa SIM card Indonesia kan biasanya Anda dari Indonesia itu biasanya Telkomsel atau apa ya, yang roaming ya. Yang rooming, iya. Iya, Ya, beberapa dari kami ada yang roaming ya, Teh. iya yang roaming. Kalau yang roaming kalau gini, kalau menurut saya bisa. Tapi saya belum belum karena kita belum bisa mencoba juga ya. Kita coba 911 nanti dianggap ini. Jadi saya akan cek lagi. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Tapi secara umum roaming itu artinya eh, perusahaan dari Indonesia bekerja sama dengan perusahaan di sini. Artinya itu punya sini gitu. Jadi Hmm. eh, kan mereka bayar, misalnya Telkomsel bayar ke di sini misalnya AT&T, nanti ditulisnya di sini AT&T atau T-Mobile atau apa di sini banyak Verizon, mereka kerjasama dengan Verizon misalnya. Jadi nanti terdeteksi, jadi artinya nomor Anda itu terdeteksi oleh perusahaan di Amerika. Itu Hmm. artinya meskipun pakai Indonesia, saya hampir 100% bisa 911. Tetapi saya akan cari sekali lagi informasinya untuk memastikan. Oke? Bagus ini pertanyaan ini. Terima kasih. Saya Saya akan tulis. Ya, saya menyarankan Pak Ali, ya. di sana itu hanya emergensi ke tanah air aja pakai rooming itu. Hmm. Harus beli kartu di sana. Saya ke Saudi aja, misalnya pergi umrah 1 minggu, 10 hari, 15 hari, saya Hmm. langsung ambil kartu Saudi. Dan Ya, itu baik. memudahkan. Itu merepotkan nanti, kecuali kalau ada emergensi dari tanah air, itu digunakan rooming itu. Hmm. Hmm. Dan Anda nanti kalau S2 ada 3 bulan, itu harus punya nomor di sana itu. Saya siap menerima nomor kalian yang baru nanti tinggal di WA saya. Hmm. Ya, Terima kasih. lebih baik nomor itu jangan gunakan itu sekali-sekali ke tanah air aja kalau itu. Bila perlu, nanti kasih tahu yang langganan Indonesia itu, nanti kalau hubungi saya, jangan hubungi ke nomor ini tapi hubungi nomor Amerika gitu. Sekalian bergaya lah gitu. Betul juga itu. Saya ke Saudi itu kawan-kawan sekalian, saya hanya 15 hari di situ, saya langsung ambil kartu Saudi karena kalau roaming di sini ini mahalnya kayak apa, apalagi dari Indonesia ke Amerika mahal sekali itu. Ya, ya. Itu saran saya lebih baik sampai nanti di sana langsung daftarkan ini, membeli kartu dengan paspor Anda, itu akan langsung itu langsung diganti nomor Amerika. Baik Nanti sekali kalau ini. kalau WA ke saya nanti harus kasih tahu
ini Pak, saya bernama siapa gitu, Hairun Nisa. Saya lagi sakit gigi, Prof. Kalau nggak disebut namanya, saya nggak jawab itu. Apalagi kata Pak Ali tadi, gigi di Amerika itu mahal sekali. Sudah nanti sakit gigi, Betul, betul. sakit gigi, WA saya saja aja. Jadi kalau nomornya nggak dikasih nama, saya nggak jawab itu. Itu ya, jadi itu aja. Jadi langsung ganti nomor. Nomor Amerika dipakai. Baik sekali. Nanti insya Allah mengenai nomor ini kami sediakan sekitar 20, Anda kan 21 orang ya. Jadi sekarang sudah ada 10 nomor yang itu kita punya nomor. Jadi nanti tinggal di apa nomor-nomor itu bisa kita. Jadi insya Allah semuanya punya nomor Amerika. 21 orang. Nanti kita usahakan teknisnya seperti apa nanti seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tip ya, kita usahakan Anda selain misalnya punya nomor Indonesia, Anda bisa menggunakan nomor sini. Tapi handphonenya, smartphone-nya harus bisa dipakai untuk di sini juga. Karena ada handphone-handphone tertentu Ya, yang tidak bisa dipakai untuk di Saudi atau di mana. Jadi mau tidak mau nanti harus beli lagi handphonenya. Ya murah di sini, handphone di sini murah. Ada yang penting bisa digunakan untuk SIM card in Amerika. Itu ada yang harganya cuma $100 misalnya kan, atau berapa gitu. Nah, itu bisa. pendeknya kalau saya biar keren, ganti HP sekalian walaupun dengan Nah, yang murah. Itu lebih bagus. Daripada kita pakai HP Indonesia yang sudah jadul, sudah di sana aja dipakai yang baru gitu. Ya, itu ya Indonesia. Itu lebih bagus. HP sekalian diganti dengan tambah dengan nomor baru itu. Nomor yang satu itu nomor Indonesia dengan HP Indonesianya biarkan aja untuk roaming nanti sekali-sekali. Baik, itu saran saya perlu tuh, perlu ya. Hmm. Baik, apalagi silakan. Em, Prof. Ali mungkin satu lagi dari saya ya, Prof. Ini kan saya tuh namanya satu suku kata, Prof. Khairunisa, udah begitu aja. Terus kemarin itu di paspor saya add nama dengan nama ayah saya, jadi Khairunisa Swandi. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi Prof sempat sampaikan ketika kami nanti dipintai data itu, apakah kedua suku kata itu yang tadi nama saya dengan nama ayah saya tulis atau cukup satu nama saya yang tadi cuma satu suku kata, Prof? Karena kalau di ya. paspor sekarang udah ada dua jadinya. Sesuai Terima paspor. kasih. Sesuai paspor. Sesuai paspor, betul. Jadi Oh, nanti biasanya ada pertanyaannya first name sama Ya, family name atau last name ya. ya. Jadi first name-nya Khairun Nisa, kemudian family name-nya atau last name-nya itu nama bapak tadi. Saya mohon maaf tadi tidak siapa begitu. Ya. Nah, jadi sesuai paspor seperti saya bilang tadi ya. Sesuai paspor. oke, baik, Prof. Soalnya Pak Ali bukan apa-apa, mereka ini baru pertama keluar negeri, jadi memang perlu belajar lebih Nanti kalau setelah dari Amerika nanti kemana lagi sudah tahu itu rahasia-rahasia ini kan sudah tahu itu. Betul, betul. Baik itu, apalagi harga HP $100 saja itu hanya seperberapa dari tunjangan setiap bulan dari LPDP kan? Ayo yang lain, monggo. Silakan, silakan itu luar biasa. Ini sudah pernah ke Amerika semua atau gimana kok kayak langsung paham? Nah, saya ini Bu Nur mendengar penjelasan Pak Ali sudah kepingin terbang ke Amerika aja nih. Di California aja nih. Insya Allah nanti mungkin saya menjemput atau apa nanti ya. Amin. Amin, amin. Ya. Ditunggu. Sudah kepingin. Lalu waktu bersama Pak Menteri itu, Prof, kapan ke California kata mereka yang di Washington itu. Saya bilang insya Allah nanti saya ke sana. Ini belum sempat-sempat ke sana ini. Ya, Izin bertanya, Prof. silakan. Silakan. Ya, izin, Prof. Mungkin ini terkait administrasi visa. Bagaimana ya, Prof, kalau seandainya kan ini ada masalah geopolitik gitu antara Amerika dan Iran gitu. Dan saya ada riwayat pernah ke Iran selama 2 bulan, short course gitulah di sana. Terus ya itu akan ada cap-capnya di mana?
di Paspor. koma semacam ya di paspor. Dan apakah proses pengajuan visanya ada yang perlu strategi-strategi khusus gitu atau kayak gimana? Saya membaca mungkin ada kebijakan khusus untuk orang-orang Eropa, kan orang Eropa apa tidak perlu mengurus visa kalau ke Amerika. Tapi kalau dia punya riwayat ke Iran, dia perlu mengurus itu ke dubes Amerika di sana katanya kalau. Nah ini kalau konteks di Indonesia bagaimana? Apakah ada permasalahan nanti atau bagaimana? Ahmad Fadel, terima kasih pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang baik sekali ya dalam konteks sekarang ini, khususnya eh, pernah berkunjung ke negara tertentu yang memang dianggap sebagai salah satu ya inilah lawan ya kebijakan pemerintah, kebijakan politik pemerintah Amerika. Tapi saya tidak melihat itu masalah ya. Jadi eh, karena pertama, kalaupun nanti ada pertanyaan, ya studi aja, jawabnya itu Anda belajar gitu. Misal ini short course, eh, eh, misalnya ditanya ketika di mana di imigrasi di Los Ya. Angeles nanti ya. Kalau misalnya mereka sempat baca, biasanya sih tidak itu. Mereka yang penting kan tujuannya dari Anda dari mana? Dari Indonesia. Sekarang kemana ke University of California Riverside sebagai apa? Sebagai scholar. Jadi Anda itu di dalam visa Anda itu ke Amerika sebagai exchange scholar ya, atau exchange visitor ya. Jadi tingkatannya lebih tinggi dari mahasiswa. Jadi kalau di Amerika itu ada dua visa, F1 sama J1 ya. F1 itu untuk mahasiswa reguler yang biasa. F1 itu mahasiswa S1, S2, biasanya S1 itu F1. Tapi kalau Anda J1 itu exchange visitor, nilainya lebih tinggi, lebih lebih dipercaya lah begitu ya. Dan sejauh ini tidak ada masalah. Jadi scholar bukan student. Anda sebagai scholar di sini. Sesuai Anda sebagai ulama ya scholars, dan memang Anda scholar, jadi bukan student lagi sebenarnya. Di visanya itu Anda J1. J1 itu untuk exchange visitor atau scholar, international scholar. Oke, itu yang pertama saya ingin supaya Anda merasa tenang. Kedua, nanti proses awalnya itu yang di kedutaan di Indonesia, kedutaan Amerika di Indonesia, yang itu kita tidak tahu bagaimana. Itu nanti mudah-mudahan bisa dibantu oleh Mas Karim dan yang hubung apa namanya kontak yang di KB kedutaan Amerika di Jakarta itu supaya nanti Anda wawancara kemudian bisa lulus visanya tanpa ada masalah. Jadi kalau sudah masuk di situ ya di Amerika nggak akan ada masalah lagi gitu. Nah, jadi yang penting proses wawancara di kedutaan Amerika di Jakarta. Jadi kalau memang di situ lolos berarti itu tidak masalah. Nah, di LA-nya tidak masalah karena Anda sudah mendapatkan visanya. Jadi nanti tolong dikabari saja kalau bagaimana perkembangannya ya kalau wawancara khususnya Fadel ini atau yang lain kalau ada persoalan visa nanti yang bisa membantu teman apa namanya koneksi PKUMI di kedutaan Amerika di Jakarta ya. Ya, insya Baik, Allah. Prof. Yang lalu juga itu begitu, ada satu orang itu peserta yang lalu itu namanya siapa ya? Lupa saya. Itu bagus bukan, Prof? Bagus, itu bagus. Yang sebelumnya Kurdi. Ya. Oh iya ya. Saya bilang sama dia, jangan-jangan nama ente dikiranya Turki Nurdi sebelum gitu. Ya, Ya, jadi betul-betul. Jadi bisa saja ada satu orang yang kemudian biasanya tidak langsung ditolak ya. Dia hanya perlu disebutnya administrative processing namanya. ya, Jadi administrative processing itu proses administrasi mereka ingin cek dulu nama Anda itu masuk dalam daftar orang-orang terlarang kah, teroris kah dan seterusnya. Dan itu saya alami juga ya. Jadi saya sudah terbiasa itu dengan uh, waktu saya masih pakai visa ya. Itu saya tidak langsung diterima di Jakarta itu nama saya itu. Ini perlu waktu, perlu ini bahasa mereka, administrative processing. Kalau dikasih kartu itu warnanya apa saya lupa itu. Ada kalau setelah wawancara itu kan dikasih warna itu, ya hijau, betul. merah, ya. Nah, itu berarti administrative processing artinya tidak ditolak. Yang penting tidak ditolak aja deh ya.
Kalau ditolak, sebetulnya masih tetap bisa. Jadi setelah ditolak itu bisa tetap mendaftar lagi. Kalau misalnya, insya Allah nggak pernah ada dan tidak akan terjadi. Tapi tetap dikabari kalau sampai di awal diwawancara itu ditolak. Itu langsung kita hubungi ya. Nanti justru harus kita. Tapi kalau misalnya perlu waktu administratif processing, itu biasanya terkait dengan nama. Seperti tadi Prof. T bilang, mereka hanya ingin mengecek gitu. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau bisa ya itu diingatkan terus, mereka ditanya terus bagaimana sudah selesai atau tidak prosesnya. Kalau sudah clear, nah baru bisa mereka keluarkan visanya. Tidak usah itu kawan-kawan. Kemarin Ibu Nurfiah, bukan Nurfiah, Ibu Nur Arfiah. Arfiah itu bukan ditolak seperti tadi kata Pak Ali tadi, ditahan dulu. Ditahan dulu, nggak dikasih langsung. Setelah menghadap lagi, baru dikasih. Ya. Nur Arfiah waktu ke Amerika bersama saya, Pak Menteri apa semua itu, dia dipending dulu itu prosesnya itu. Dipending. Jangan-jangan ada Nur Arfiah itu yang dulu mungkin ada kesan nama itu pernah jadi anggota apa gitu, dicek dulu namanya supaya dicek. Kedua itu langsung Ibu Arfiah itu langsung diterima. Banyak begitu. Semoga nanti semuanya lancar insya Allah. Apalagi silakan, luar biasa nih Pak Ali, penjelasannya rinci sekali. Sepertinya teman-teman yang mau tanya raise hand dulu ya supaya bisa diatur waktunya. Ya, Silakan raise hand. Ada berapa orang yang kira-kira mau bertanya? Karena di sini sudah mulai malam juga ini. ya. Silakan teman-teman. Kok nggak banyak yang tanya ya? Saya pikir bakal banyak yang tanya ini. Karena sudah lengkap sekali tadi saya lihat itu. Ya mungkin ya. Itu ada itu Siti Eva Zulfa. Silakan Mbak Siti Eva sama Terima kasih. Mbak Hairunisa lagi ya ini ya. Izin bertanya, Prof. Yang pertama terkait dengan pemilihan mata kuliah yang tadi audiensi sit-in itu, apakah pemilihannya disesuaikan dengan tema penelitian kita masing-masing, ataukah sesuai minat saja, atau mungkin ada kewajiban tertentu di mata kuliah tertentu? Kemudian yang kedua, tadi Prof sudah menjelaskan bahwasannya tentang housing sedang dipersiapkan. Apakah saya boleh tahu kira-kira penetapannya itu akan diumumkan kapan? Karena kebetulan saya berangkat dengan suami, jadi mungkin penetapan housing itu akan menentukan beberapa persiapan seperti packing dan lainnya. Terima kasih banyak penjelasan. Baik, terima kasih Mbak Siti Eva Zulfa. Terima kasih. Pertama, mata kuliah itu bisa kedua-duanya yang tadi disebutkan sesuai dengan minat, sesuai dengan tesis atau disertasi Anda, atau sesuai dengan minat Anda ya, meskipun tidak terkait langsung dengan tesis Anda, itu juga silahkan ya. Jadi nanti ada mata kuliah yang diberikan oleh jurusan studi agama, ada mata kuliah yang diberikan oleh jurusan-jurusan lain di kampus UCR. Jadi bukan hanya studi agama saja, ada psikologi misalnya, ada sosiologi, ada ilmu politik, ada sastra, ada sejarah, ada macam-macam. Asal nanti bisa dilihat nanti di website ya kampus, bisa dilihat mata kuliahnya apa saja, dan nanti email ke profesornya, perkenalkan diri, kami program Internet Scholar, ada program ini ingin sit in, ingin audit di kelas Bapak atau Ibu profesor ini misalnya, nanti kalau oke silahkan ya udah. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada hal yang kaku ya mengenai mata kuliah apa yang bisa Anda ambil. Oke. Tapi saya harapkan kalau sudah mendaftar, sudah diterima oleh profesornya, rajin datang ke kampus gitu. Maksudnya rajin masuk kuliah gitu. Jadi ya misalnya 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu, lain-lain itu. Ada mata kuliah untuk S1, ada mata kuliah untuk S2, S3. Ya, jadi ada beberapa jenis mata kuliah nanti. Nanti saya akan jelaskan secara spesifik tadi ketika Anda sudah di sini, ya, untuk proses pemilihan mata kuliah. Kemudian mengenai housing belum ya, karena housing ini terkait dengan tanggal berapa Anda sampainya. Ini kan belum. Kalau sudah jelas tanggal berapa
tanggal 1 Maret, 2 Maret, 3 Maret, baru saya bisa menghubungi manajer apartemen yang sekarang. Yang sebagian mahasiswa kita itu tinggal, yang dekat itu menurut saya yang paling strategis itu di apartemen namanya UVA, University Village Apartments. Itu yang paling strategis dari segi jarak, Anda cuma jalan kaki ke kampus ya, tempatnya nyaman, tapi memang apartemen. Jadi artinya sharing dengan yang lain, bisa 4 orang, bisa 3 orang, bisa 5 orang ya, satu satu kamarnya itu per bulan bayarnya dan seterusnya yang sudah ditempati oleh teman-teman sekarang. Yang sekarang itu karena mereka belum ketahuan kapan pulangnya. Kalau LOE-nya itu kan 15 Maret nih, angkatan yang sekarang ya. Jadi saya masih belum bisa bagaimana caranya berpikir apakah menggunakan kamar yang sama dari yang sebelumnya tinggal melanjutkan, tapi kalau melanjutkan mereka masih ada. Jadi ini yang kemudian masih masih ada dua hal. Pertama, kapan tanggal Anda ke sini? Yang kedua, angkatan yang sekarang itu kapan pulangnya? Sehingga kalau sudah ketahuan itu bisa diatur kira-kira bagaimana itu ya. Nah, mengenai house rumah itu yang agak Anda itu S2 atau S3 ya, Silva? Saya lupa. Siti Eva. S3, Prof. Oke, berarti yang 6 bulan. Nah, yang 6 bulan ini tetap apa namanya kita harus. Saya berkoordinasi dengan housing ya yang ada. Sekali lagi saya ingin sampaikan masih proses karena terkait dengan tanggal tadi, ya terkait dengan tanggal. Jadi belum saya bisa konfirmasi di mananya dan seterusnya. Rencananya minggu ini saya harus eh, berhubungan lagi dengan manajer apartemen yang UCR itu. Eh, kira-kira pilihannya seperti apa. Biasanya dia selalu bilang, tanggalnya tanggal berapa ada masuknya baru. Jadi kalau saya belum bisa jawab, ya dia juga nggak bisa berikan. Karena mereka punya kamar itu kan ketahuannya tanggalnya dulu ya. Jadi, oh iya tanggal sekian, bisa tanggal 2 Maret sampai. Berarti nanti dia akan lihat tuh eh, kamar-kamar apartemen yang kosong pada mulai tanggal 2 Maret itu yang mana. Atau ada atau tidak tanggal 2 Maret itu kan. Kalau tidak belum tahu, kalau saya belum bisa kasih tanggal, dia nggak akan bisa ngasih ada atau tidaknya gitu. Bisa dipahami ya. Untuk apartemennya. Baik, Prof. Ya. Terima kasih jawabannya. Tapi insya Allah itu bagian dari apa yang kita usahakan dan selama ini insya Allah bisa lancar. Hanya perlu waktu saja. Silakan yang lain. Kalau tidak ada atau tidak ada ya? Saya yang mau bertanya, Ibu Nur. Silakan, Prof. Tip. Sabila, mana Sabila? Baik, saya Prof. Gimana? Sudah sehat? Alhamdulillah sudah mendingan, Prof. Sakit gigi ya? Iya. Ah, Oke, sakit gigi biasanya, terima kasih nih ada pertanyaan tentang sakit gigi. Prof. Tim sudah tahu ini. Eh, biasanya kalau sakit gigi apa ininya? Bawa obat kah atau gimana? Biar saya nanti bisa carikan terutama asuransi untuk giginya kalau memang ada di sini. Jaga-jaga. Ini Hmm, pasiennya Prof. Tip ini. Sudah sembuh Pak Ali. Nanti memang berjaga-jaga perlu nanti anunya. Hmm. Dijawab Mbak Salsabila. Diobati dari jauh tadi Pak Ali. Oh, ada Ya, obat sudah jahe jauh. giginya bukan main kiri kanan atas bawah itu banyak sekali yang sakit. Oh, kok. Iya, ada di depannya. iya. Syukurlah kalau sudah sudah baikan ya. Ya sudah mendingan, Prof. Tapi masih agak bengkak yang sebelah kanannya. Nanti berhenti nanti insya Allah. Ya. Jadi nanti kalau nanti kalian di Amerika nanti sebelum ke dokter gigi nanti WA saya dulu insya Allah. Baik, Prof. Tapi hati-hati coklat Amerika itu menarik di sana itu. Kalau makan coklat nanti bertambah sakit giginya itu. Ya silakan bertanya kepada apa Prof, kalau mau mau. tanya Prof. Silakan. Terima kasih. Pertama, terkait uniform, Prof. Karena ini kan terkait packing nanti ya. Biasanya uniform apa yang
digunakan, lalu baiknya dihindari gitu Prof. Kayak dulu ketika kami S1 kan di Mesir dianjurkan, kalau dulu sih jangan pakai sarung gitu. Nah, ada nggak di adat istiadat di US yang memang perlu kami hindari gitu Prof? Terima kasih. Terima kasih. Oh, Anda bisa pakai sarung di pantai di sini, nggak ada masalah itu. Tapi kalau musim dingin kayak sekarang janganlah. Sama ini Prof, maaf tambahan Prof. Terkait uniform juga tadi suhunya itu ketika spring dan ketika summer kisaran berapa Prof untuk nanti persiapan packing gitu Prof dan persiapan pakaian juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi spring itu kalau Fahrenheit-nya itu sekitar 70-an ya, 70 Fahrenheit ya. Jadi em, tidak dingin, tapi memang agak sejuk gitu ya, dan tidak panas ya. Eh, Hujan jarang ya, hujan sekali-sekali, tapi saya kira hujan hampir sudah selesai kemarin hujan beberapa kali. Bulan Maret, April, Mei, Juni di situ saya kira kalaupun nanti ada hujan paling sekali saja itu, kalaupun ada. Jadi artinya kalau hujan itu biasanya agak dingin lebih dingin. Jadi saya menduga ini kalau untuk pakaian itu seperti di Indonesia. Tapi kalau misalnya untuk dingin itu, karena mungkin dinginnya tidak seperti di Indonesia, dingin lebih dingin di sini. Anda mungkin perlu jaket ya. Ini kayak saya nih yang hoodie-hoodie gini nih sering saya pakai nih ya. Jadi biar supaya maksudnya eh, yang hoodie itu yang buat kepala juga, karena kan dingin itu biasanya juga ke kuping ya. Jadi itu sangat membantu untuk hoodie ini bukan karena kena hujan ya, tapi karena untuk menutupi telinga juga, itu mahasiswa juga sering pakai yang seperti ini. Ya, di sini banyak yang murah-murah, $5, $10 juga bisa yang ya. Yang kalau memang nggak harus baru, tapi kalau mau baru beli yang UCR atau apa berkenangan seperti Pak Prof T bilang, masa nggak ada yang ada UCR-nya gitu kan? Belilah di sini. Itu satunya yang ada Amerikanya lah gitu ya. Tapi kalau mau bawa dari Indonesia pun ya yang seperti ini tuh ya, ini nggak terlalu tebal sekali, tapi ini membantu di apartemen ya. Ketika di apartemen, ketika dingin ya. Ini kan unisex ya, laki-laki perempuan kan bisa ya untuk dipakai. Jadi yang sering dipakai justru ini hoodie ini. Yang yang lain-lain ya saya kira biasa saja sih. Celana ya celana biasa. Kalau memang Anda pakai jean kadang-kadang itu kalau lagi agak dingin silakan. Eh, Kaos juga mungkin kaos kalau lagi udah agak nggak terlalu dingin ya. Tapi kaos-kaos yang agak tebal sedikit lah. Jadi bukan yang tipis-tipis dan seterusnya. Jadi saya nggak melihat itu nanti masalah. Kalaupun nanti, oh kok saya nggak bawa lupa, saya bawa dari Indonesia, nggak ada masalah. Di sini pasti ada nanti. Jadi jangan sampai karena pakaian kemudian kalau misalnya ada yang belum sempat dibawa, belum di packing dari Indonesia, di sini pasti ada nanti. Ya, nggak usah khawatir mengenai pakaian. Tadi pakaian maksudnya ada juga maksud saya pakaian di kampus Prof. Oh kalau di kampus bebas di sini, Oke. ya. Kalau di kampus nggak ada seragam di sini. Jadi yang penting Anda nggak ada seragam. Kalau di kampus ya, kalau pertanyaan di kampus tidak ada seragam. Jadi silakan mau pakai pakaian apa saja silakan. Silakan yang lain. Prof, tanya Mungkin sedikit, saya, Prof. Prof. Oh iya, Ya, Mas Oleh dulu deh. ya, mohon maaf, Prof, mengganggu waktunya gitu. Jadi, Oh tidak mengganggu. Ayo. saya kebetulan dulu pernah di Mesir juga, Prof, tapi tidak lulus gitu karena memang waktu itu Saurah ya, Saurah dan sedang sakit paru-paru gitu, sehingga memang saya cukup takut dengan dingin gitu. Tapi karena UCR katanya cukup panas, sehingga saya beranilah sekitar 15 derajat mungkin ya, 15 derajat sampai 20 katanya untuk summer gitu. Apa untuk eh, springnya gitu. Nah, sehingga semoga saya sehat gitu. Dan saya pengen tanya masalah ini, Prof. Pertemanan, Prof. Saya pengen punya teman dengan orang sana gitu, Prof. Jadi kebetulan akhirnya saya itu S1 di Win Jogja. Win Jogja itu saya jadi anaknya Abah Rafiq. Kalau kayaknya kok Abah Rafiq sangat kenal Prof Ali gitu. Kemarin saya ngobrol sama Abah Rafiq gitu.
Nah, kemudian saya cukup terobses sama Abah Rafiq gitu, jadi akademisi gitu ya, Prof. Nah, akhirnya saya pengen punya temen dengan orang-orang sana gitu, orang-orang UCR. Syukur-syukur bisa lecturenya atau profesornya di sana gitu. Nah, tapi takut juga karena dulu ketika di Mesir itu kita dilarang oleh teman-teman, itu dilarang karena waktu itu cukup politis gitu. Jadi ketika kita berteman dengan orang asing itu tiba-tiba apa ya, ada kayak bahif gitu, mabahif gitu, apa namanya? Intel, ada intel gitu. Nah, kita takut seperti itu. Nah, itu untuk apa ya, iklim yang politis seperti ini kan katanya Amerika sekarang sedang bergejolak juga gitu. Lah saya takut seperti itu. Kira-kira bermasalah nggak bro kalau kita punya teman seperti itu gitu, di sana? Terima kasih, ini pertanyaan baik ya, baik sekali. Untuk singkatnya tidak ada masalah. Singkatnya ya, jadi berteman dengan siapa saja, dengan ideologi politik apa saja, dengan ras apa saja, dengan apa namanya, dengan orientasi seksual apa saja, dengan usia siapa, itu gak ada masalah. Yang paling penting tidak membahayakan, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Iya. Jadi itu saja prinsipnya. Kalau kita berteman dengan orang, kemudian orang itu membahayakan kita sendiri, kita justru harus lapor. Misalnya ini. Jadi hubungan itu di sini, selama tidak saling membahayakan satu sama lain, itu tidak masalah. Dalam konteks politik sekarang, misalnya teman kita orang mahasiswa Palestina, misalnya, nggak ada masalah orang mahasiswa saya Palestina, profesor saya orang Yahudi yang pro Palestina misalnya. Jadi Yahudi itu bukan berarti selalu mendukung Israel ya, tidak. Di teman saya justru dia yang paling kalau kita demo itu, saya ikut demo itu kemarin, itu orang Yahudi ya. Jadi maksud saya gini, secara politik yang penting kalau misalnya ada demonstrasi kayak dengan ICE itu sekarang lagi ramai itu ICE itu supaya saya sebutkan ICE itu immigration C-nya uh, uh, officer ya, Immigration and Custom Officer. Jadi mereka punya tulisan IC ini, bukan polisi, tapi itu federal, jadi pemerintah pusat di bawah Trump yang mereka itu sedang mencari orang-orang imigran yang ilegal, yang tidak punya dokumentasi, yang datang ke Amerika pakai paspor turis tapi nggak pulang-pulang. Ya. Jadi yang bermasalah sebetulnya. Jadi nggak usah khawatir karena kita punya makanya bahwa paspor kita itu di situ kan ada visa kita sebagai scholar gitu, nggak bakalan ada masalah ya. Jadi itu perlu saya tekankan supaya Anda nggak usah khawatir. Jadi Anda pengalaman dengan sudah 3 tahun belakangan ini yang dengan kakak-kakak kelas Anda, Alhamdulillah saya tanya gimana Mas nggak ada. Kalau kemana-mana gimana nggak ada. Jadi malah mereka merasa kok sekarang tenang sekali ya gitu. Di berita di media sosial kayaknya mengkhawatirkan. Tapi ketika mereka di sini yang perempuan ini yang berjilbab dan sebagainya itu mereka kemana ke jalan di bus kemana kemana. Saya tanya gimana rasanya? Kok rasanya aman sekali ya di sini ya? Gitu. Jadi mereka baru kemarin tuh baru seminggu lalu kita kan selalu ketemu ya sama saya gitu. Saya tanya terus perkembangannya gimana mengenai kesehatan ya kan siapa yang sakit itu selalu saya tanya. Kemudian yang ada apakah ketemu orang yang mencurigakan di jalan. Prof, saya sendiri kok berani ya di sini sekarang. Saya dulu waktu sebelum ke Amerika, ini yang S3 nih yang sekarang lagi masih di sini. Ini bahasa dia sendiri ya. Kok aman sekali di sini gitu. Saya jalan ke sana ke sini. Nah ini, jadi ini bukti dari teman-teman sendiri, angkatan yang sekarang. Insya Allah berteman dengan siapa saja nggak ada masalah. Yang penting kita tidak merugikan orang, tidak membawa senjata misalnya, ya, yang kemudian bisa dianggap sebagai alat untuk merugikan orang. Eh, kita kan nggak bawa senjata. Senjata kita kan ilmu kan, sama akhlak kan gitu. Ilmu dan akhlak ya. Jadi kalau akhlak kita baik, ya insya Allah gitu. Jadi pertemanan ini menurut saya dengan profesor pun silakan dengan tentu saja ada etika-etika ya profesor.
kita kalau memanggil profesor di sini pakai biasanya dengan profesor. Misalnya gini, cara memanggil orang yang belum kita kenal itu pakai last name-nya, pakai last name, family name-nya. Misalnya namanya katakanlah Michael Alexander. Misalnya nih ya, profesor namanya Michael Alexander. Cara memanggilnya bagaimana? Jangan Mister, jangan Sir. Nah, jadi panggilnya Profesor Alexander. Ya, jadi last name-nya. Jadi bukan Profesor Michael, oke, tapi Profesor Alexander. Bisa dipahami ya cara memanggil secara formal dengan profesor. Ketika di email, ketika bertemu, kita harus tahu last name-nya, family name-nya. Oke. Panggilan sesama teman, sesama profesor dan lain itu first name kalau sudah kenal sekali. Ya, misalnya saya manggil Profesor Michael Alexander, ya Michael saya manggilnya. Tapi itu sesama kita. Ya. Tapi mahasiswa ke profesor, jadi tetap ada etika cara memanggil. Tapi itu bukan berarti kemudian menjadi jarak juga. Bahkan mereka, kalau dia misalnya Profesor Alexander misalnya, terus dia bilang call me Michael. Wah, itu berarti dia sudah merasa dekat dengan Anda. Silakan sekarang Anda bisa panggil saya dengan Michael, atau Mike. Itu bisa saja dengan nama-nama itu setelah dia mengungkapkannya. Tapi sebelum kita panggil dengan last name. Itu cara-cara kita berteman. Ya, ini pertanyaan seperti ini bagus sekali. Nanti kita mungkin ada sesi khusus ya, termasuk ketika ada orang atau profesor atau teman yang kemudian memperkenalkan diri mereka dengan they ya, pronoun saya please with they, theirs, and them. Bukan he, his, bukan she atau his. Oke. Itu juga nanti saya akan cari, nanti kita ada sesi khusus bagaimana cara memanggil mereka. Baik, Prof. Insya Allah. Oke, sip, bagus pertanyaan ini. Tapi prinsipnya bisa dan sangat dianjurkan Anda berteman dengan siapa saja di sini. Nah, itu sudah culture yang diajarkan oleh Pak Ali, itu culture ya. Culture yang berkait dengan etika berkomunikasi dengan mereka itu penting itu. Hingga nanti terjadi komunikasi yang akrab dengan mereka itu. Mungkin Betul juga sekali. panggil Mister juga mungkin dianggapnya saya bukan Mister, walaupun Mister. Profesor Michael itu itulah budaya yang perlu kita pelajari sebagai budaya, sebagai akhlak, adat kebiasaan ya, adat yang baik. Silakan lagi. Mungkin dari saya, Prof. Belaswan. Ini kan kami berangkat itu, ini mohon maaf ya, sangat teknis sekali. Jadi kami kan berangkat itu menggunakan biaya mandiri terlebih dahulu sebelum nantinya bisa kami reimburse ke LPDP, Prof. Kira-kira range dari mulai kami berangkat hingga kami datang ke sana itu kan pertengahan hingga akhir Ramadan. Nah, kemungkinan mungkin reimbursement dana dari LPDP kayaknya setelah Lebaran. Kalau dilihat dari tahun lalu angkatan 3 yang berangkatnya pertengahan Ramadan juga seperti kami. Berarti kurang lebih hidup di sana sekitar 3 mingguan dengan dana kami pribadi, Prof. Nah, yang jadi pertanyaan itu kira-kira berapa dana yang perlu kami siapkan untuk sekitar 3 minggu di sana sebelum dana dari LPDP bisa kita reimburse, Prof. Bagus sekali pertanyaan ini. Pengalaman dari teman-teman Anda itu, saya tanya mereka kebutuhannya apa di awal. Itu biasanya untuk deposit atau bulan pertama untuk housing, ya. Jadi itu kebutuhannya itu bulan pertama untuk housing. Ya, pengalaman sebelumnya ya 3 kali program itu mereka rata-rata mempersiapkan untuk deposito dan bulan pertama housing.
Itu Oke. tergantung nanti ya, kalau misalnya per orangnya bayar 400, 500, 600 dolar gitu ya, untuk bulan pertama misalnya, atau 700, kemarin ada yang 800, beda-beda ya. Tergantung nanti saya akan kabari lagi soal ini berapa kira-kira bulanannya ya untuk Anda masing-masing ini. Itu yang pertama ya, untuk apa nih ya? Terus yang kedua untuk makan ya, untuk makan untuk makan itu eh, kalau banyak sering masak sebenarnya murah ya. Jadi kalau masak gitu, kalau jajan beli kan juga jarang juga kalau misalnya beli di restoran dan seterusnya. Jadi saya perkirakan kemarin antara 1.000 sampai 2.000 US dollar, tergantung ya range-nya. Eh, 1.000 sampai 2.000 US. Berarti kalau dirupiahkan itu eh, kalau 1.000 itu kan 16 juta ya. Betul nggak ya? 16 juta, 17 juta. Berapa? Kayaknya sekarang 17, Prof. Kalau 1.017 juta. 17 juta. Mm-mm. Bisa. Oke. Berarti kalau minimalnya kalau misalnya enggak ya. Tapi ada yang bilang 2.000 3.000 malah bisa. Jadi kalau 3.000 itu eh, Anda dapat 2.000 kan ya kalau tidak salah ya? Iya, Prof. 2.000 Oke. sebulan. 2.000 sebulan ya. Itu cukup banget itu sebenarnya. Maksud saya gini, kalau pas nanti sudahnya ya, saya dulu beasiswa saya itu 600 dulu saya. 600 dolar itu. Zaman dulu ya. Tapi sama aja. Oh, Kan di adu nasib Amerika. nggak nih, Prof? Adu Hah? nasib dengan saya. Oh gitu. Udah 600 itu, saya ingat sekali itu. Jadi 2.000 itu luar biasa. Jadi artinya, nah kalau untuk awal saya kira kalau misalnya 2.000 3.000, eh, ya oh gitu. Kalau menurut istri saya katanya 3.000-an siapnya. Berarti, tapi saya harus tanya lagi ya, 3.000 itu berarti kali 16 juta ya. Sorry, kalau 16 juta. 16 ribuan ya, 16.500 sih. Saya hitung. Kalau memang ditanya ini karena ditanya teknis nih ya, saya nggak apa-apa, saya akan coba jawab. Misalnya saya hitung sekarang 3.000 kali, misalnya 3.000 ya, kali 16.500, ya 50 juta. 50 juta. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Kalau saya sih melihat itu nggak harus begitu ya, Kak. Jadi jangan sampai juga nanti merepotkan keluarga, apa harus pinjam sana pinjam sini itu kalau menurut saya. Tapi Anda mungkin nanti bisa saling membantu juga sesama teman kalau memang ada yang bisa saling membantu. Nanti saya coba usahakan juga memikirkannya juga untuk deposit ya. Kalau memang nanti tapi sejauh ini sih bisa teman-teman yang sudah itu. Eh, jadi kalau misalnya bawa 50 juta itu aman lah. 50 juta aman. Kalau bawa 30 juta juga oke lah. Jadi antara 30 dengan 40 itu saya kira udah oke. 30 juta, 40 juta, 50 juta tergantung lah. Kalau memang harus bawa ya. Dan kalau mau pakai di apa namanya ditukar itu ya, ditukar. Kalau memang rupiah mau ditukar ke dolar bisa sebagiannya di Jakarta atau di mana begitu. Kalau di sini nanti murah kalau ditukar ke US-nya di sini di Amerika ya. Kalau ke Saudi kan begitu ya. Kalau kita haji kan bagusnya bawa apa? Gimana tuh? Bawa bagusnya pakai rupiah atau udah beli real di Indonesia itu supaya nggak Pak Prof Tip gimana biasanya untuk kebutuhan sehari-hari? Saya jarang begitu karena saya sudah punya real saya sediakan dari dulu-dulu gitu. Luar biasa. Kalau Betul kalau betul. ke Amerika saya sudah ada dolar, jadi sudah saya simpan aja dolarnya gitu. Oh betul betul betul. Tapi memang lebih bagus supaya kalian tidak repot, ya baik tukar tukar rupiahnya dengan dolar di sini. Ya Sementara karena kebutuhan nanti perjalanan sana, nanti cari money changer lagi bukan mudah di sana awal-awal datang itu kan. ya Ya, betul. dan itu lebih bagus di sini dulu. Kebutuhan awal-awal, misalnya seminggu, 2 minggu itu harus ada dolarnya dulu. Ya. Betul betul. Saya setuju itu. Yang kedua, kenapa Pak Ali tadi ragu menetapkan jumlahnya? Karena ada orang sering belanja. Sering belanja itu kan bisa lebih dari itu. Kalau yang Iya 30 itu yang kurang belanja, yang masak sendiri, itu kan iya hemat dia. iya betul betul.
Kami dulu ke Montreal itu, Pak. Saya kan tidak bisa makan roti. Kalau saya makan roti pagi jam 7, setengah 8 sudah lapar. Jadi saya langsung cari tempat untuk beli beras, beli rice cooker awalnya datang, sudah aman di situ. Jadi memang perlu ada itu. Jadi apa nih disampaikan oleh Pak Ali tadi kalau 50 juta itu sudah pas. 30 juta juga bisa. Itu tergantung dari kawan-kawan. Siapa tahu nanti yang suka belanja, lihat Amerika sebagai negara baru, udah bisa 50 juta, malah bisa lebih dari 50 juta itu nanti. Betul, betul sekali. Saya setuju itu. Jadi kalau ditanya jawaban tadi sekitar 30 juta sampai 50 juta lah ya. Ya, betul. Untuk amannya begitu. Ya. Nanti juga bisa pakai ATM ya. Jadi kan Anda punya Ya. apa namanya kartu dari Indonesia itu, selama ada Visa atau Bisa, Mastercard-nya, betul. ya, Anda bisa bisa ambil uang cash dalam bentuk dolar ketika Anda transit nanti, ketika di Los Angeles, ketika di Amerika, itu bisa ambil. Hanya batasan harian biasanya kan tergantung jenis kartu Anda di Indonesia itu kan ada yang terbatas misalnya per harinya 500.000, misalkan di Indonesia ada yang 5 juta misalnya ya. Berarti nanti dirupiahkannya, didolarkannya misalnya kalau 5 juta maksimal sehari, berarti Anda bisa ambil sekitar $200, $300 misalnya. Ya. Nah, nanti ada limit-limitnya itu tergantung kartu kredit Anda itu atau kredit card Anda. Tapi bisa ya, prinsipnya bisa mengambil uang cash di ATM-ATM yang ada tulisan Mastercard dengan Visa. Makanya nanti kawan-kawan itu ATM-nya yang belum Master dan Visa diganti dulu. Ganti dulu kan paling bedanya itu perubahan pada yurannya itu yang berbeda. Ada yang 5.000, ada yang berapa gitu ya. Pakai Visa dengan non Visa itu beda. Sudah itu persiapan yang perlu dalam kaitan kebutuhan-kebutuhan nanti di sini. Ya. Oke, luar biasa ini. Ya. Saya kira sambil jalan, ini sudah mau jam 10, Pak Ali juga mungkin sudah mau ada kegiatan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, saya kira gimana? Sudah cukup? Silakan dari saya mungkin lain kali aja ya karena sudah malam. Apa Ibu Nur yang pesan-pesan umum aja silakan. Iya, saya cuma mengingatkan ini saja sih. Kalau boleh saya share screen cuma beberapa slide saja, tapi Itu nggak tadi Ibu Nur memang yang dijelaskan oleh Pak Ali bisa tadi, share slide. jangan pernah lupa menyelesaikan tesis dan disertasi. Betul, itu. Langsung menggelitik saya tadi itu penjelasan. Jangan pernah terlena dengan suasana sana lalu kita lupa nulis tesis dan disertasi. Iya, saya nggak bisa share screen tapi ini Mas Ya, Karim. silakan. Sudah Bu. Oh, sudah bisa ya. Iya. Oke, ada adik mau ikut shortcut ya dek. Jadi ini saja saya mengingatkan tujuan dari short course nanti Prof. Ali. Apapun kegiatannya, saya kira kita harus saling mengingatkan, juga menyesuaikan. Satu adalah menyelesaikan penulisan tesis atau disertasi selama masa short course, terutama yang S2 ini karena waktunya sangat mepet sekali ketika pulang nanti. Dua, menguasai tujuan short course adalah semakin menguasai turas dan wawasan keilmuan modern dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan analisis teks, sosial, gender secara lebih tajam. Ceramah, diskusi, dan debat dalam bahasa asing, terutama Inggris kalau ke UCR. Menulis artikel bahasa asing, Inggris kalau UCR. Paling tidak mengetahui peta jurnal internasional itu seperti apa. Yang keenam, berpartisipasi aktif di forum fatwa. Yang ketujuh, memperluas jaringan ulama, termasuk ulama perempuan, dan pergaulan lintas suku, bangsa, agama di tingkat global. Semoga nanti bisa didesain. Saya kira tadi Prof. Ali beberapa rencananya sudah mengarah ke sana. Nah, kewajiban short course itu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan short course. Prof. Ali, saya tidak tahu di UCR situasinya seperti apa.
karena tidak di satu asrama, sepertinya tidak selalu bareng ya, karena tadi ada ikut perkuliahan di beberapa kelas. Tapi semoga ada alat untuk ngontrol kehadiran itu, Prof. Ali. Semoga nanti Mbak Nisa itu bisa juga mempertimbangkan ini sebetulnya harusnya tidak perlu karena selalu hadir, tapi di beberapa tempat ada yang hadir lalu nggak hadir, seperti itu. Termasuk di UCR kita juga pernah dengar dari Prof. Ali soal komitmen, kurangnya komitmen dan untuk memperkuat komitmen itu sepertinya memang kadang-kadang perlu dibantu dengan alat daftar hadir itu. Nah, ini silakan dicatat ya. Deadline pendaftaran kalau di PTIK itu sebelum ujian tesis ada WIP 2, sebelum WIP 2 ada WIP 1. Nah, deadline pendaftaran WIP 2 untuk S2 itu 21 Juni 2026 dan untuk bisa work in progress 2 ini seluruh bab itu harus sudah selesai. Jadi silakan ancang-ancang 21 Juni itu sudah harus WIP 2. Akhir pendaftaran tesis itu 1 Juli. Saya belum hitung ulang ini. Kalau berangkatnya misalnya awal Maret, April, Mei. Berarti 1 Juni. Ini 1 Juli ya. Juni insya Allah sudah pulang yang S2. Syarat administratifnya ini ada beberapa yang harus datang ya, in person gitu. Karena itu kalau misalnya diperkirakan masih ada di sana, maka harus ada asisten di ini di Jakarta. Nah, ini untuk S3-nya, meskipun ada waktu lama, itu seperti tadi nggak terasa tiba-tiba sudah selesai. Maka harus ini ujian tertutupnya itu terakhir daftar 1 Mei 2027. Berarti ini sudah harus ujian WIP 1, WIP 2. Ujian terbukanya itu 3 Juli 2027. Syarat administrasi sama saja. Saya kira ini ya yang harus dipertimbangkan juga. Harus lulus 4 semester untuk S2, 6 semester untuk S3. Maksimal kuliah. Setelah kalau 4 tahun tidak lulus berarti semua biaya sendiri. Kalau S3 melampaui 6 semester berarti harus biaya sendiri. Dan maksimal eh, akan DO itu kalau S2 8 semester, S3 14 semester. Dampak tidak tepat waktu berpengaruh pada nilai akreditasi PPS PTIK, performa PKUMI tentu saja, dan bayar mandiri termasuk ujian promosi doktor sebanyak 20 juta. Jadi mudah-mudahan short course itu justru melancarkan gitu dan memampukan teman-teman untuk juga bisa lulus tepat waktu. Dan ini mungkin yang menjadi ciri dari S2, S3, PKUMI itu adalah banyak menggunakan literatur-literatur terbaru yang bahkan di Indonesia saja belum sampai gitu. Nah, ini kan kekhasan dari teman-teman. Saya kira itu ya, ini tolong dipertimbangkan bahwa S2 eh, pulang itu pasti lagi rame ujian tesis dan disertasi itu. S2 ini terutama. Karena itu jangan berpikir bahwa TU hanya ngurusin PKUMI. TU itu mengurusin seluruh S2, S3, PTIK. Karena itu sering sekali terjadi karena mepet sebetulnya PTIK ingin menjadwalkan tapi tidak bisa gitu. Nah, ini harus diantisipasi ya, jangan masih sekian minggu nanti aja, jangan begitu. Secepat mungkin bisa diproses supaya tidak terhalang oleh hal-hal yang bersifat teknis seperti tadi. Eh, oke, saya kira sudah bisa ya. WIP 1, 2 bisa dilakukan secara online dari luar negeri. Karena itu silakan Kak Prof. Ali kalau misalnya teman-teman mau WIP 1 dan WIP 2 dari Amerika itu bisa banget gitu. WIP 1 itu bab 1 sampai 3, WIP 2 itu seluruh bab.
Sehingga pulang itu tinggal benar-benar ujian tesis atau disertasi. Kalau disertasi kayaknya sih, tapi jangan terlena juga, jangan karena pulang masih banyak bulan yang tersisa. Nanti malah kalau sudah di Indonesia pasti lebih sibuk lagi daripada ketika di Amerika. Maka memang kami harapkan S2 maupun S3 selama short course itu waktu yang paling apa ya, eh, paling eh, golden time gitu untuk menyelesaikan tesis dan disertasi. Semoga teman-teman lancar urusannya, visanya juga, dan di sana itu beri kami oleh-oleh dengan draft tesis dan disertasi yang siap diujikan. Terima kasih. Em, apakah sudah dianggap cukup ya, teman-teman? Cukup, Bu. Cukup ya. Prof. Ali, ada yang mau disampaikan closing statement? Terima kasih sekali lagi program pembekalan ini ya hari ini. Saya terima kasih Dr. Nurfiah, Profesor Tim Raya yang sama-sama kita hormati. Terima kasih juga teman-teman ya, Mas Karim dan semua mahasiswa yang bisa hadir pada malam hari ini. Pesan terakhir, saya bertanggung jawab akademis terutama ya, tapi saya juga bertanggung jawab untuk semua eh, keselamatan, kesehatan Anda di sini, sehingga tolong saya diberitahu, tolong saya dikabari, sehingga apa yang menjadi tujuan kita semua, khususnya tadi tesis dan disertasi, bisa lancar dan lebih baik dari angkatan-angkatan sebelumnya. Ya, ya. Terima kasih Prof. Ali. Saya juga ingin mengingatkan lagi bahwa ini agak beda ya dengan HIU. Kalau HIU itu orang kitanya adalah mahasiswa S3. UCR itu diuntungkan karena Prof. Ali itu orang dalamnya UCR. Gitu. Jadi insya Allah akan jauh lebih mudah secara akademik bagi teman-teman ya. Dan mohon ini saya juga ingin mengingatkan, jangan melompati Prof. Ali dalam segala urusan. Jadi jangan punya inisiatif menghubungi siapa yang itu Prof. Ali tidak tahu, itu tolong diperhatikan betul karena Prof. Ali ini tidak hanya sebagai eh, apa ya, kontak person, bukan. Prof. Ali itu penanggung jawab tunggal dari teman-teman Ya. short course di Amerika. Ini agak beda dengan tempat lain. Prof. Atip dan Mas Karim, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan? Saya mau sampaikan saja satu hal ya. Yang pertama, seperti tadi Pak Ali katakan, apapun yang rencana kalian mau lakukan itu, jangan lupa lapor ke Pak Ali. Jadi semuanya itu menjadi paling tidak istilah kita menjadi tanggung jawab Pak Ali kalau ada apa-apa. Kan itu Pak Ali tadi saya dengar, pandang sajalah saya sebagai orang tua kalian untuk apa saja gitu. Untuk konsultasi hal-hal yang perlu dengan Pak Ali ya. Itu aja yang saya mau sampaikan. Sebab nanti kalau ada apa-apa kawan-kawan di sana, pasti Pak Ali juga yang direpotkan nanti itu. Betul, betul. Ya. Oke, Ya, itu aja ya. baik, Prof. Mas Karim, apakah ada yang mau disampaikan? Jika Aman Bu, nggak ada Bu. tidak ada. Ini Iya Bu, nggak visa ada Bu. mereka kapan dianukirim? Ya Prof, Visa mereka kapan? Sedang proses ya? kita menunggu LOG juga Prof. Dari Ya. LPDP. Benar Prof. Tadi Ibu Nur sudah sampaikan lagi ke Pak Genro untuk diproses segera Prof. Jadi biasanya mereka ancar-ancar berangkatnya kapan? Kalau di sesuai LOA UCR itu tanggal 2 Maret Prof sampai 31 Mei. Oh, Ya, 2 Maret berangkatnya. Benar tiba di Prof. sana ya. Antara Betul, 2 Maret sampai April. untuk S3. Eh, Mei Prof. S2. 31 Mei Prof. Oh, itu keberangkatan mereka. Benar Prof. Oh iya. Oke. Jadi nanti kalau mereka memang berangkatnya setelah Lebaran itu, kira-kira 10 hari setelah itu,
Mungkin kalau bukan Ibu Nur yang berangkat, saya aja juga berangkat juga mau lihat tempatnya Pak Ali di sana itu. Pak Mula yang mau berangkat, Prof, bukan Oh saya. iya ya Pak Mula, biar Pak Mula dulu. Ya, Biar Pak baik. Mula dulu. Sekali lagi terima kasih Prof Ali atas waktunya yang sangat berharga, Prof Tip atas Ya. waktunya yang juga sangat berharga, dan semua teman-teman, Mas Karim, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di pembekalan ini. Marilah kita tutup pembekalan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga tetap sehat dan selamat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi salam dulu sama Ibu, kepingin ketemu California ini saya. Saya tunggu betul. Ya, nanti setelah Pak Mula, nanti mungkin setelah ini apa penjemputan mereka yang S2 nanti atau yang S3 saya di situ. Ya, Prof. kami tunggu. Ya, insya Allah. Nanti Terima kasih. mereka juga bisa, Pak Mula yang ngantar, nanti saya yang jemput. Itu bagus itu, bagus. Ya. Terima kasih Rencana yang sangat semuanya. Mohon pamit ya. Saya Pak Ali memang dingin itu jadi persoalan saya. Waktu ke Kanada Montreal itu, saya tidak lihat itu air terjun Niagara itu Bu Nur Rafia gara-gara dingin. Air terjunnya beku, Prof. Di bawah 0. Wah, nggak terjun lagi dong. Ya nggak jadi. Ada 2 acara inti yang saya tidak jadi ikut waktu itu. Yang pertama itu katanya apa namanya itu wayang kulit. Itu satu. Yang kedua itu tidak melihat air terjun Niagara gara-gara itu. Itu wayang kulit sampai saya bilang sampai wayang kulit sampai sini ya. Ternyata wayang kulit itu maksudnya wayang kulit asli jadi bukan buatan. Maksudnya, Prof? Kulitnya masing-masing. Jadi betul-betul pergi nonton kulitnya orang gitu. Tapi kata mereka pulang dari situ yang penting Prof nggak boleh nyentuh, kalau nyentuh langsung bayar apa $10.000 apa berapa gitu kalau sentuh saja gitu. Menonton boleh, melihatnya boleh. Wah, saya bilang untung juga saya nggak ikut situ, ternyata kulit yang Anda maksud kulit lain, saya bilang gitu. Ya.